Oke, kita lanjutkan perkuliahan kita ya tentang bagaimana kita jadi penyaji gitu kan. Tugas-tugas penyaji itu menyediakan makalahnya kayak gitu. Kemudian membuat PowerPoint. Belajar dari sekarang membuat PowerPoint ya. Nanti mata kuliah ini Anda presentasi loh. Presentasi tentang sendiri-sendiri individu gitu, nanti di share ke YouTube, dari YouTube nanti baru share ke WAG. Jadi ujiannya saya menilainya seperti itu ya. Jadi harus Anda makalah sama presentasi. Nah, oke. Coba dari sekarang Anda sebagai penyaji itu betul-betul mempersiapkan diri untuk Anda bisa menyajikan sesuatu itu perfect gitu. Jadi begini, kalau kita menjelaskan tentang bagaimana caranya supaya kita memulai pembicaraan kita tentang sebuah tari misalnya ya, saya kan lebih ya kalau misalnya ke sebuah tari misalnya kan, bagaimana permasalahan yang kita kemukakan itu bisa diterima oleh audiens dengan logika itu maksudnya tuh orang tuh menerima. Kalau orang mendengar apa yang kita katakan tuh, oh iya, oh betul itu kalau seperti itu. Jangan sampai orang tuh masa iya kayak gitu, terus gimana pula tuh, nggak salah ibu tuh nggak salah pak tuh. Artinya ketika kita berbicara itu apa yang kita sampaikan tentang permasalahan kita, tentang topik yang kita bahas dalam sebuah makalah atau proposal itu jelas runut. Kalau orang bertanya misalnya apa latar belakang Anda menulis tentang tari ini misalnya, nah Anda tidak bisa mengatakan ya karena saya tertarik bu, tidak bisa seperti itu. Latar belakang masalah itu kan kita awali dari tari itu apa. Tari misalnya tari piring Koto Anau. Tari piring Koto Anau itu adalah salah satu tari tradisi yang berkembang di Koto Anau. Tari ini dikembangkan oleh siapa namanya. Kemudian tari ini pada masa dahulu sering ditampilkan untuk upacara-upacara adat dan alik nagari. Nah, kemudian dalam perkembangannya tari ini mengalami pasang surut. Untuk sekarang ini perkembangan tari ini tidak begitu diminati oleh masyarakat gitu kan. Tetapi ketika saya menemui narasumbernya, tari ini sebenarnya dulu sangat eksis. Jadi kalau misalnya tari ini tidak ditulis, didokumentasikan, jadi masyarakat setempat tuh akan kehilangan suatu warisan gitu kan. Karena dalam tari itu kan ada nilai-nilai tradisi yang bisa dipelajari oleh generasi muda. Nah kan seperti itu. Tari ini juga kalau misalnya Anda tari ini juga bisa diajarkan di sekolah-sekolah begitu seperti itu. Jadi itu yang perlu ketika kita membicarakan suatu permasalahan tuh runut dalam pikiran orang tuh paham gitu loh. Apa berarti oh gitu ya misalnya kan gitu. Oh seperti itu rupanya gitu. Nah itu yang perlu Ibu sampaikan kepada Anda, bagaimana Anda bisa mencermati latar belakang itu apa. Nah kuncinya adalah survei. Kalau untuk penelitian murni itu juga survei. Untuk penelitian pembelajaran juga survei. Misalnya kita sekarang kita membicarakan kurangnya minat siswa dalam pembelajaran dalam mata pelajaran seni budaya pada era COVID-19. Nah, yang lebih banyak kita ungkapkan tuh di sana itu tentang sistem pembelajaran yang tidak jalan. Kemudian ada daring, ada luring. Yang luring itu misalnya matematik dengan bahasa Inggris dengan segala macam itu. Sementara olahraga dan tari itu dan apalagi pelajaran keterampilan segalanya itu adalah mata pelajaran yang daring. Nah, itu kan aneh gitu. Artinya olahraga itu ya bergerak gitu ha. Dan kesenian tuh perlu praktek. Kalau di tempat kita malah diprioritaskan mata kuliah yang praktek tuh luring 50% kan. Nah, untuk mata kuliah teori boleh daring. Makanya Ibu menjalankan mata kuliah ini daring aja terus. Karena menurut Ibu dengan adanya Anda mendengar ceramah dari saya seperti ini, ada file pembelajaran yang saya upload di e-learning. Nah, Anda kan juga mendapat ilmu dari saya.
Jadi apa yang saya jelas ini kan cukup banyak, cukup ini. Kalau saya masuk kelas hari-hari itu kan kadang tidak ada bahan tuh saya bagi-bagikan. Sekarang saya bagikan di dalam e-learning. Anda mendapatkan bahan. Anda beruntung sebenarnya kuliah daring yang saya share. Artinya saya memberikan banyak makalah, banyak apa, misalnya artikel-artikel gitu di dalam e-learning. Jadi oleh karena itu uploadlah dan bacalah bahan-bahan ajar yang saya downloadlah bahan ajar yang sudah saya upload itu supaya bertambah ininya. Walaupun kita pembelajarannya tidak luring, tidak bertatap muka, tetapi kalau ibu berbicarakan ini, bayangkan sajalah ibu Neng ketemu dengan Anda gitu loh, ya enggak? Anda bisa menanyakan hal-hal yang Anda tidak paham di WAG. Anda rekam suara Anda. Ibu, yang minggu keempat nih Ibu menerangkan ini, saya kurang paham Bu, apa maksudnya? Nanti saya balas pula, saya rekam juga suara saya sampaikan. Oh, maksudnya gini-gini, maksudnya seperti ini. Apakah Anda sudah gini? Terjadilah dialog antara kita, pertanyaan-pertanyaan yang biasanya dalam kelas bisa Anda lakukan di WAG. Itu gunanya WAG. Jadi silakan ya, yang mau bertanya, yang tidak paham silakan. Nah itu. Jadi kemudian apa? Tugas moderator apa kan gitu. Tugas moderator itu untuk menjadi hakim, menjadi apa namanya? Itu kita ini pembicara, terus bagaimana memandu acara seminar yang ada moderator, ada presenternya. Presenter itu kan pembicara itu ya, atau keynote speakernya, narasumbernya gitu, kemudian ada audiens, kemudian mengatur waktu, mengatur berapa lama presentasi, ketenangan dalam ruangan seminar selama pembicaranya berbicara gitu kan. Nah, bagaimana moderator mengendalikan seorang pemakalah atau penyaji juga bisa mengendalikan audiens supaya tertumpu pemikirannya atau konsentrasinya ke ibu yang sedang jadi pembicara ini. Misalnya ibu sekarang kan ibu jadi presenter nih, nah, bagaimana Anda semuanya ya enggak, misalnya gitu, ibu-ibu paham semuanya. Jadi maksudnya kita mendiskusikan sekarang bagaimana perkembangan tentang tari kontemporer, kemudian bagaimana perkembangan tari kreasi Minang yang sudah kostumnya sudah jauh dari nilai-nilai tradisi. Misalnya saya membincangkan tentang itu. Nah, bagaimana Anda semuanya itu mendengar pembicaraan audiensnya itu berkonsentrasi atau tertumpu pikirannya kepada penyaji. Nah, sementara moderator kalau misalnya ada yang kehebohan di dalam ruang seminar gitu kan, atau di dalam seminar webinar, sekarang kan webinar pakai Zoom ya. Nah, itu moderator bisa mengendalikan audiensnya. Moderator juga mengingatkan kepada penyaji, waktunya tinggal 3 menit lagi Bu, waktunya tinggal sekian lagi Bu, gitu kan, seperti itu. Kalau misalnya mana tahu ada terjadi dialog yang keras antara peserta seminar dengan penyaji, beradu argumen gitu kan, ya sama-sama pakar gitu, dan satu tuh ala naik baran, artinya temperamental gitu atau bagaimana. Nah, itu moderator tugasnya adalah mengeksklusifkan kondisi seminar itu sendiri sehingga seminar itu berjalan lancar, kemudian nyaman, aman, terpercaya. Hahaha. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi sebuah Anda perlu tahu, kita seorang moderator misalnya mengendalikan sebuah seminar, kita perlu juga sekali-sekali di dalam zaman sekarang gitu loh. Maksudnya tuh bagaimana moderator itu memperkenalkan juga. Kalau perlu moderator sebelum pembicara itu tampil, moderator menyajikan daerah-daerah wisata gitu loh. Nah, itu kan juga sebenarnya orang-orang yang menjadi pembicara, orang yang ikut seminar, sebenarnya kan juga orang-orang yang kepingin melihat keindahan-keindahan kota, atraksi-atraksi budaya yang ada di negeri kita atau di tempat kita. Jadi nanti kalau Anda sebagai moderator
Anda berusahalah untuk memperkenalkan juga melalui sebelum tayangkan gitu, atau misalnya moderator ada slide-nya, misalnya sebelum orang masuk gitu kan, belum mulai acara tuh ya tayangkan ada video-video yang ditayangkan di dalam ruangan seminar itu, sehingga itu di mana nanti orang tuh bertanya kepada moderatornya gini, Pak moderator, itu saya nampak tadi ada Pulau Mandek, di mana itu Pak, berapa biayanya ke sana, bro? Nah itu bagus. Nah itu karena moderator itu bagian daripada panitia kan. Nah, kalau Anda seperti itu, nah itu seminar. Kalau di luar negeri seperti itu, dia menayang-nayangkan tempat-tempat yang akan dikunjungi seperti itu. Jadi Ibu memberikan tips kepada Ananda semua supaya Ananda juga jadi moderator seperti itu. Jadi ada kita income untuk tempat kita. Jangan sampai orang datang ke sini itu pergi seminar aja ke Hotel Pangeran. Nah, kalau perlu juga promosi kampus kita gitu loh. Misalnya SMA atau Anda sebagai panitia bekerja di Dinas Pariwisata. Nah, kalau seminar Anda adakan ya seperti itu gitu. Nah, itu kalau moderator yang paham ya, kerjasama dengan notulennya. Jadi notulen itu kan sekarang sebenarnya sekretaris kan, artinya teknisi. Kalau dalam seminar sekarang notulen kan enggak begitu ini lagi. Notulen ada, tapi itu tugas notulen juga. Untuk bagaimana kalau jadi notulen tuh pikirkan juga bagaimana suasana nyaman, bagaimana orang tertarik untuk datang lagi ke Sumatera Barat, seperti itu loh. Oke. Nah, peserta adalah orang yang mendaftar. Ya kita mendaftar dong untuk seminar itu. Kalau bayar ya bayar. Jangan kita merasa rugi pula. Jadi orang yang peserta mendaftar sekarang kan sudah secara online. Membayar. Kalau misalnya sebagai penyaji membayar banyak, misalnya 3 juta, tapi nanti tulisannya akan dikeluarkan di Atlantis Press sama nilai 30 SKS 30 poin gitu. Artinya apa ya di sini ya? Ya 30 itulah. Artinya nilainya 30, misalnya kan kami naik pangkat itu kan ada seminar internasional berapa nilainya, jadi pembicaranya berapa, buku itu berapa, artikel masuk jurnal berapa. Nah itu seperti itu, tinggi apanya. Jadi itu itu yang saya harapkan Ananda semua paham ya, bagaimana Anda menjadi tugas penyaji, kemudian tugas moderator, tugas notulen, kemudian tugas peserta. Nah itulah. Jadi Ibu rasa sekian saja pertemuan kita minggu ini. Silahkan tugas-tugas itu Anda buat. Sekarang tugas-tugas itu begini sayang. Setiap tugas-tugas itu Anda ketik itu kan, udah rapi itu, Anda filekan. Jadi ada tugas misalnya, ini tugas kan. Nah, lalu tugasnya dimasukkan ke dalam map seperti ini. Misalnya map terserah lah Anda map plastik atau apa, masukkan sini. Nah, tulis, jangan lupa di atas tulis tugas minggu keempat. Nah, tugas minggu keberapa Anda tulis, masukkan sini, udah diketik tuh kan. Nah, kumpulkan tanggal berapa tugasnya Anda buat, atau minggu keberapa. Nah, tumpuk, simpan ya. Kemudian besoknya ada lagi tugas minggu ke-5, minggu ke-6, minggu ke-7 ada. Silahkan ditumpuk juga di sini. Nanti Ananda menyerahkan tugas itu ya. Ananda menyerahkan tugas itu ketika minggu ke-9. Jadi kita anggap itu adalah ujian UTS. Oke? Nah, karena nanti ujian kan Anda banyak tuh tugas-tugasnya, jadi dikumpulkan. Tapi absennya jangan lupa Anda mensubmitnya. Ini tak ada si Sonia katanya lain mengisi absen Bu, tapi kok apa gitu loh. Jadi kalau kehadiran kurang dari 80% Nanda sayang, nilainya tidak keluar nanti. Jadi begitu. Itu peraturan. Sebelum Covid juga peraturannya seperti itu. Jadi kita jalankanlah. Kita kan mengisi absennya dari rumah-rumah gitu kan. Makanya paket-paketnya jangan dihabiskan untuk foya-foya, untuk foto-foto lah, inilah masuk Instagram. Belajar dulu. Kalau di tempat orang tuh aduh mahasiswa nama tu awak ko do. Awak ko iba na baparaluan sih membeli HP, laptop tak tuh babupan sih kabang bo tu. Sehingga kalau konsultasi je buneng tu kalang kabut. Karena saya kalau konsultasi itu bawa laptop, karena saya perbaiki, Anda membuat ini gitu. Ini tidak pandai sedikit pun menulis itu yang susahnya. Jangan lupakan semuanya, karena ketika kita mengetik, sebenarnya kita adalah belajar. Ketika
penting itu kan jangan jadi masuk ke dalam pikiran kita. Apa yang kita buat itu mengerti kita dengan permasalahannya. Kita tampil, kita mengumpulkan tugas, jadi tidak ada kendala lagi. Kita baca berulang-ulang tugas tuh. Biasakan seperti itu. Apapun tugas Anda itu baca berulang-ulang. Nah, itu yang Ibu sarankan. Jadi oke lah, yang tugas ini masukkan seperti itu. Nanti minggu ke-9 Anda harus membuat artikel-artikel itu. Nanti ada tugas-tugas yang saya berikan gitu kan. Dalam seminar saya tidak hanya mengadakan seminar ya, mengadakan seminar aja. Nanti kita webinarnya kita bersama-sama mempresentasikan segala macam. Itu kita pakai webinar loh. Saya rasa itu saja yang bisa saya inikan dulu. Apa-apa Ananda silakan bertanya di WG. Ibu akan jawab. Ada kan caranya? Bunda, maksudnya ini atau Ibu maksudnya kemarin Ibu kan menjelaskan saya kurang jelas gitu kan. Nah, silakan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Sehat-sehat semuanya sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.